Hello everyone, welcome back to my channel Yudhishthira Education. Today I'm going to tell about descriptive text. Selamat datang kembali di channel saya Yudhishthira Education. Hari ini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris tentang descriptive text. What is descriptive text? Apa yang dimaksud dengan teks deskriptif? Materi ini sudah sering sekali disampaikan di sekolah, entah itu di SMP ataupun di SMA. Materi ini selalu ada dan adalah materi wajib di ujian ya. Ataupun di university, this material always exists as the question. Materi ini selalu ada untuk pertanyaan-pertanyaan ataupun ujian-ujian di tingkat university, entah itu S1, S2 atau bahkan S3 sekalipun. What is descriptive text? Apa yang dimaksud dengan teks deskriptif? Nah, teks deskriptif ini adalah teks dalam bahasa Inggris yang menjelaskan atau menggambarkan atau mendeskripsikan tentang seseorang, tempat, atau suatu benda secara rinci atau secara spesifik, baik dari segi penggambaran tubuh ataupun objek ataupun sifat atau yang lainnya. Nah, apa yang dimaksud dengan mendeskripsikan? Kadang ketika seorang guru menjelaskan ke siswa, apa yang disebut dengan mendeskripsikan? Kadang siswa bingung memahami arti dari mendeskripsikan ini. Contoh ketika ada seseorang yang baru kita temui, kemudian kita ceritakan ciri-ciri fisiknya kepada seseorang, itu namanya mendeskripsikan ya. Misal saya punya meja baru yang baru beli, kemudian saya deskripsikan dengan bahasa Indonesia, misalkan warna mejanya coklat, kemudian kakinya 4, kemudian berbentuk persegi panjang dan sebagainya. Nah, ciri-ciri fisik dari sebuah benda itu kita sedang mendeskripsikan sesuatu. Jadi mendeskripsikan itu adalah menjelaskan ciri-ciri fisik atau sifat dari sesuatu atau dari suatu objek yang kita paparkan. Oke? What is the purpose of the text? Kemudian apa tujuan dari teks deskriptif ini? Karena I'm sure every text have different purpose. Karena setiap teks saya yakin mempunyai tujuan yang berbeda-beda juga. Tidak kecuali teks deskriptif ini pasti mempunyai juga tujuan tersendiri. Sehingga the purpose of the text is menggambarkan atau mendeskripsikan seseorang atau suatu objek, baik abstrak maupun konkret secara khusus. Ini adalah tujuan dari descriptive text ya. Menggambarkan, memaparkan sesuatu, baik itu orang, benda atau hewan secara khusus atau spesifik. Bisa yang digambarkan atau dipaparkan atau yang dideskripsikan itu sifatnya, bisa juga fisiknya ataupun kehidupannya, itu pun bisa. Itu yang dimaksud secara khusus atau secara spesifik. The general structure of descriptive text, there are two. Oke, ada dua struktur dari teks deskriptif ini. Yang pertama adalah identification, yang kedua description. Identification ini berisi pendahuluan. Di sini kita hanya memaparkan gambaran umumnya saja tentang sebuah objek yang akan kita paparkan. Jangan sampai kita di paragraf identification ini kita memaparkan tentang ciri-ciri secara khusus. Jangan sampai memaparkan ciri-ciri fisiknya ataupun sifatnya. Di identification ini dilarang ya untuk memaparkan hal-hal tersebut. Identification ini selalu berada in the first paragraph, selalu berada di paragraf pertama di teks deskriptif ini. Kemudian paragraf selanjutnya itu disebut description. Description itu berisi pemaparan ya, gambaran atau pemaparan atau pendeskripsian atau penjelasan dari sebuah objek dengan menyebutkan ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri sifatnya, ataupun menceritakan tentang kehidupannya. Itu pun bisa, yaitu di description.
What is the characteristic of descriptive text? Apa ciri-ciri dari teks deskriptif ini? Ciri-ciri dari teks deskriptif ini adalah yang pertama, using simple present tense. Selalu menggunakan simple present tense. Simple present tense di sini menggunakan the first verb, menggunakan kata kerja pertama tanpa ada imbuhan. Kalaupun misalkan menggunakan kata kerja kedua, itu kan untuk membuat sebuah cerita lampau. Ini bukan cerita, tetapi di sini hanya memaparkan saja, menggambarkan saja, mendeskripsikan sebuah objek. Jadi tidak boleh menggunakan kata kerja kedua atau bahkan kata kerja ketiga. Kita di sini hanya using simple present tense saja, menggunakan kata kerja pertama saja, atau to be, am, is, are. Itu pun boleh digunakan, menyesuaikan dengan kalimat yang akan kita buat. Kemudian the second, menggunakan adjective, ya, using adjective, kata sifat. Pasti kita ketika membuat sebuah teks deskriptif, ini kita membutuhkan adjektif yang sangat banyak, kata sifat yang sangat banyak, karena kadang-kala kita juga akan memaparkan ciri-ciri fisik dari seseorang, ciri-ciri sifat dari seseorang, ataupun benda, ataupun tempat, sehingga kita berbendaharaan kata sifat terutama itu sangat-sangat penting, sehingga kita harus always enrich adjective, ya, meningkatkan atau memperkaya kosakata kata sifat kita, khususnya dalam bahasa Inggris. Kemudian the third, descriptive text only have one focus in explaining an object. Jadi teks deskriptif ini hanya fokus dalam satu objek saja dalam penjelasannya, ya. Tidak bisa banyak objek, ini tidak bisa dijelaskan oleh teks deskriptif ini, karena ciri-cirinya itu misalkan berjudul teks yang berjudul My Lovely Friend atau My the Best Friend, otomatis kita hanya memfokuskan kepada satu objek saja, yaitu teman terbaik kita atau teman dekat kita itu siapa. Ya, itu saja yang kita fokuskan. Jangan banyak hal kita bahas di sini, karena kita harus fokus one object. This is the example of descriptive text. Ini adalah contoh dari teks deskriptif. Untuk judul, ini biasanya selalu menggunakan kata my, ya, kata my. Nah, my-nya siapa? My-nya itu adalah penulis, karena kita hanya sebagai pembaca saja. Sehingga kalian itu ketika ditanya who made the text, siapa yang membuat teks ini, pasti jawabannya writer, ya, penulis. Oke, saya sajikan sebuah teks dalam bahasa Inggris. Ini adalah teks deskriptif yang berjudul My Lovely Friend, teman kesayanganku. Saya bacakan. I have a lovely friend. His name is Alex. He is so cute, clever, and funny boy. He is my classmate. He is about 17 years old. He has well-built body because he always does exercise every day. He is also tall. He has short black hair and black eyes. He has an oval face and pointed nose. He has brown skin. Nah, ini adalah sebuah teks deskriptif yang saya sajikan. My lovely friend, teman kesayanganku. Di sini kita hanya membahas satu fokus, yaitu teman kesayangannya yang bernama Alex. Nah, yang pertama, ini adalah gambaran umumnya saja. Saya mempunyai teman dekat namanya Alex, ya. Kemudian yang kedua adalah paragraf kedua di sini kita membahas tentang ciri-ciri fisiknya. Ciri-ciri fisiknya, ya. Oke, the next explanation. Ini sudah saya potong-potong atau sudah saya plot dengan bagiannya masing-masing sesuai dengan the structure of descriptive text. Oke, the first paragraph is identification. Paragraf pertama ini adalah identification. I have a lovely friend. Saya mempunyai teman kesayangan, seorang teman kesayangan. His name is Alex. Namanya adalah Alex. He is so cute, clever, and funny boy. Dia imut, pintar, dan seorang yang lucu. He is my classmate. Dia adalah teman sekelasku. Nah, ini identification, gambaran umumnya saja tentang
Alex. Kemudian, the second paragraph is description. Paragraf kedua adalah description-nya. Ini contohnya, he is about 17 years old. Dia berumur sekitar 17 tahun. He has well-built body. Dia mempunyai badan yang bagus ya. Because he always does exercise every day. Karena dia selalu olahraga setiap hari. He is also tall. Dia juga tinggi. He has short black hair. Dia mempunyai rambut yang hitam pendek and black eyes, dan mempunyai mata yang hitam juga. He has an oval face. Dia mempunyai muka yang oval and pointed nose, dan hidung mancung. He has brown skin. Dia mempunyai kulit yang berwarna coklat. Nah, yang tadi saya bacakan itu adalah memaparkan ciri-ciri fisik dari Alex ya. Alex itu adalah teman dekatnya si penulis. Nah, ketika kalian harus membuat teks deskriptif ini, kalian harus menggunakan dua structure. Minimal ada 2 paragraf. Apakah boleh lebih dari 2 paragraf? Boleh-boleh saja. Tetapi yang jelas, paragraf pertama itu identification, itu harus berisi gambaran umumnya saja tentang objek yang akan kita gambarkan. Contoh lain seperti elephant, gajah ya. Elephant is the biggest animal in the world. Gajah adalah binatang terbesar di dunia. Kemudian misalkan he live at the zoo, dia tinggal di kebun binatang. Nah, seperti itu saja sudah cukup untuk identification, karena kita hanya memaparkan gambaran umumnya saja. Kemudian di paragraf description itu boleh dipaparkan tentang ciri-ciri gajah tersebut, apapun terserah, tentang kehidupannya, sifatnya, ataupun tentang ciri-ciri fisiknya seperti apa, itu digambarkan semuanya, dipaparkan semua di paragraf deskriptif ini. Ini boleh. Apakah paragraf deskriptif ini hanya boleh 1 paragraf? Tidak. Sebanyak-banyaknya kalian membuat paragraf pun boleh. Yang penting masih cakupannya dengan ciri-ciri khusus dari atau spesifik dari gajah itu saja kalian paparkan di paragraf deskriptif ini. Sehingga paragrafnya itu minimal 2. Paragraf maksimalnya ya memang tidak bisa kita tentukan. Karena tinggal seberapa tinggi kemampuan kita untuk menyusun sebuah teks. Oke, selamat mencoba. Saya ulangi lagi cara bacanya untuk biar kalian juga bisa mencoba untuk membaca teks ini dengan baik dan benar. My lovely friend. I have a lovely friend. His name is Alex. He's so cute, clever, and funny boy. He is my classmate. He is about 17 years old. He has well-built body because he always does exercise every day. He is also tall. He has short black hair and black eyes. He has an oval face and pointed nose. He has brown skin. Okay, thank you for your nice attention and wait the next my video. See you next time.